Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cecep Abdul Ghaffar dari PAI dan di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif serta relevansi nilai-nilai pendidikan Islam dalam menjawab tantangan globalisasi. Nah, yang pertama, peluang tanpa batas. Nah, dalam globalisasi adalah fenomena kompleks yang telah mengubah hidup dunia secara mendunia dan juga saat ini membuka gerbang dan juga akses informasi dan teknologi tanpa batas. Kemudian dampak positif pendidikan Islam di era globalisasi. Nah, yang pertama itu pembentukan karakter kuat, yang kedua yaitu pendekatan holistik, yang ketiga yaitu keteladanan musya. Kemudian yang pertama yaitu pendidikan Islam berperan penting sebagai benteng yang kokoh dalam pembentukan karakter untuk generasi muda. Kemudian pendekatan holistik, pendekatan pendidikan Islam terkait pada pendekatan yang mengintegrasikan berbagai dimensi dalam diri manusia. Kemudian keteladanan, salah satu implementasi yang sangat konkret dari pendidikan. Kemudian yaitu dampak negatif. Nah, dampak negatif globalisasi terhadap pendidikan Islam yaitu paradoks mulai dan emosi nilai. Globalisasi dengan segala kemajuan yang berbeda seringkali menciptakan paradoks moral yang mengkhawatirkan ya luhur Islam yang menekankan kesederhanaan, kebersamaan, dan kepedulian sosial kini berhadapan dengan arus budaya konsumtif dan individualistik yang didukung globalisasi. Generasi muda menjadi rentan tentang gaya hidup hedonisme yang dapat masih fondasi akhlak dan juga spiritual mereka. Nah, kemudian ada dari tokoh-tokoh yang besar yaitu contohnya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mengembangkan budi pekerti modern. Kemudian Kiai Haji Mas Mansur mengendalikan hawa nafsu dan kegerakan. Nah, kita bisa baca saja sendiri yang dari pendapat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang membangun budi pekerti yang modern. Nah, selanjutnya. Nah, kemudian strategi pendidikan Islam menghadapi globalisasi. Nah, pendidikan Islam tidak boleh menjadi statis. Untuk tetap relevan dan efektif di era globalisasi, ia harus mengadopsi strategi yang dinamis dan produktif. Pendidikan Islam harus mampu menjadi dinamis dan produktif. Ini berarti tidak menutup diri dari kemajuan, namun juga tidak kehilangan jati diri. Keseimbangan antara keterbukaan terhadap inovasi dan keteguhan. Nah, kemudian peran pendidikan Islam dalam pembentukan karakter di generasi muda. Nah, poin yang pertama sebagai filter pengaruh negatif. Kemudian poin yang kedua yaitu fondasi nilai universal. Kemudian membangun karakter holistik dan daya saing global. Nah, studi terbaru menunjukkan bahwa pendidikan Islam dengan penekanan pada keseimbangan antara aspek spiritual dan intelektual efektif dalam membangun karakteristik holistik. Generasi yang dididik dengan nilai-nilai ini tidak hanya memiliki akhlak mulia tetapi juga siap bersaing kencana di global dengan integrasi dan kompetensi yang sangat tinggi. Pendidikan Islam di era globalisasi. Nah, yang pertama yaitu tantangan yang dihadapi di era globalisasi membawa berbagai. Nah, teman-teman, poin yang pertama yaitu tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi yaitu antara lembaga pendidikan yang relevan dan yang kurang sumber daya. Ini sangat konkret banget ya teman-teman, karena fasilitas harus terus ditunjang oleh bangsa negara Indonesia, dan juga pemerintah harus sangat mendukung peran antara
antisipasi pendidikan Islam di era globalisasi. Kemudian poin yang kedua yaitu antisipasi dan juga relevansi. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan untuk pendidikan Islam dengan demikian berperan sebagai demonisasi. Nah, teman-teman, kita bisa baca lanjut ke poin yang berikutnya. Nah, teman-teman, semoga cukup dapat mendapatkan ilmu khususnya untuk saya dan juga umumnya untuk teman-teman. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekurangannya.